guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem peradilan di Indonesia. Ini mata kuliah di Pasca Sarjana Untirta. Tapi anak S1 juga boleh ya nyimak materinya, gak jadi masalah. Baik, di materi yang kedua ini saya akan menyampaikan terkait lingkup peradilan ataupun badan-badan gitu, uh, peradilan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, menurut Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman gitu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, itu disebutkan bahwa para pelaku kekuasaan kehakiman itu ada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, kemudian lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Gitu. Jadi kalau misalnya dibikin bagan, saya sebetulnya pengen di sini ada bagan muncul gitu ya, tapi kayaknya nggak memungkinkan. Jadi kalau misalnya ada bagan Mahkamah Agung, kemudian di bawahnya itu ada badan-badan peradilan. Nah, itu yang masuk ke dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Lalu kemudian di sini ada kotak lagi, bagian lagi Mahkamah Konstitusi. Gitu. Kira-kira kebayang nggak? Coba deh bayangin aja, dibikin sendiri sketsanya ya. Nah, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Nah, apa aja sih kewenangan dari Mahkamah Agung? Mahkamah Agung berwenang yang pertama mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, gitu, kecuali undang-undang menentukan lain. Gitu ya. Nah, itu kewenangan yang pertama, jadi mengadilnya pada tingkat kasasi. Nah, kemudian yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih ingat tentang hierarki perundang-undangan, nah ini Mahkamah Agung kewenangannya untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Gitu. Nah, kemudian kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Lalu putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana hasil pengujian yang tadi saya sebutkan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Jadi ada dua cara untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang tadi di bawah undang-undang tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian itu terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung. Teman-teman bisa menyimak sendiri di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, gitu ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang maksudnya hal lain terkait dengan Mahkamah Agung. Nah, di dalam Mahkamah Agung sebetulnya terdapat mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan gitu di lingkungan peradilan masing-masing gitu ya. Dan itu berada di bawah Mahkamah Agung. Lalu kemudian Mahkamah Agung juga dapat memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah. Jadi tidak hanya memutuskan sebuah
putusan begitu ya, tetapi juga bisa memberikan keterangan pertimbangan dan nasihat masalah hukum. Nah, ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah ini diatur di dalam undang-undang tersendiri bagaimana sih caranya dan sebagainya, gitu ya. Kemudian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan peninjauan kembali itu kepada Mahkamah Agung gitu ya. Setelah dari putusan di pengadilan tahap 1 atau pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, baru kemudian ke Mahkamah Agung gitu ya. Nah, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Jadi kalau misalnya Mahkamah Agung sudah memutuskan hasil putusan peninjauan kembali, maka tidak bisa dilakukan peninjauan kembali lagi. Tapi kemudian pasal ini diubah menjadi peninjauan kembali bisa dilakukan 1 kali gitu, apa 2 kali ya, saya lupa. Coba teman-teman dicek peninjauan kembali itu bisa dilakukan berapa kali ya, dan kasih komentar apakah teman-teman setuju nggak kalau peninjauan kembali bisa dilakukan berulang-ulang kali gitu ya. Namanya udah peninjauan kembali, bisa nggak ditinjau kembali gitu ya. Sebetulnya peninjauan kembali ini sempat dihilangkan ya di dalam sistem peradilan kita gitu, tidak boleh ada peninjauan kembali. Tetapi kemudian karena ada kasus salah tangkap Sengkon dan Karta begitu, dan sudah divonis, sudah dihukum, sudah menjalani hukuman, ternyata itu adalah salah tangkap gitu, maka akhirnya lembaga peninjauan kembali dihidupkan kembali di Indonesia gitu. Lalu kemudian beberapa dekade belakangan ini peninjauan kembali juga dibolehkan untuk PK terhadap PK gitu, peninjauan kembali terhadap peninjauan kembali gitu. Nah ini silakan teman-teman coba kaji lagi berapa kali boleh dilakukan peninjauan kembali, teman-teman setujunya berapa kali gitu. Tentu saja sebutkan alasannya ya, argumennya. Nah kemudian badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung itu meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang tadi saya sebutkan, kemudian peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, sebetulnya di lingkungan peradilan umum itu apa aja sih? Apa sih kewenangan dari peradilan umum? Dia itu berwenang untuk memeriksa perkara apa gitu. Nah, peradilan umum itu berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu ya. Sebentar. Nah, pidana dan perdata apa aja sih? Nah, berarti kan kita bisa melihat kalau misalnya perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika terjadi pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang sudah diatur dalam 2 kitab tersebut, nah maka ini bisa masuk ke dalam lingkup peradilan umum. Kemudian yang kedua adalah peradilan agama. Nah, peradilan agama ini berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu ya. Nah, dalam lingkup peradilan agama ini meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian gitu dan lain-lain gitu ya. Bisa juga misalnya mengurusi waris gitu ya, wasiat, hibah, wakaf gitu, dan sedekah gitu. Dan di sini berlakunya adalah hukum Islam, berdasarkan hukum Islam. Lalu ada peradilan militer. Nah, peradilan militer ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini perkaranya itu hanya meliputi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer. Gitu. Nah, kalau misalnya warga biasa itu melakukan kejahatan ataupun pelanggaran, maka di peradilan umum. Tetapi kalau yang melakukan itu adalah militer, maka dia
diadili di peradilan militer. Kemudian yang keempat adalah peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara ini berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Gitu. Apa aja sih sengketa tata usaha negara itu? Yaitu meliputi sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Gitu ya. Pejabat tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga negara dan pejabat tata usaha negara. Objek yang disengketakan dalam peradilan tata usaha negara yaitu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Gitu ya. Nah, misalnya keberatan warga negara itu dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut, maka dia bisa mengajukan perkaranya itu ke peradilan tata usaha negara. Gitu ya. Nah, di dalam peradilan tata usaha negara ini ada dua macam upaya hukum. Ya, yang pertama adalah upaya administrasi yang terdiri dari banding administrasi dan keberatan gitu, atas keputusan tersebut. Kemudian yang kedua bisa dilakukan gugatan gitu ya. Nah, ini di dalam peradilan tata usaha negara gitu ya. Kemudian selain 4 badan peradilan yang ada di bawahnya begitu, juga dikenal pengadilan khusus. Nah, yaitu pengadilan yang dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung gitu. Jadi dia bisa dibentuk pengadilan khusus gitu. Selain di bawah lingkup peradilan yang 4 tadi. Nah, pengadilan khusus itu antara lain adalah yang sekarang udah dibentuk gitu ya. Yang pertama adalah pengadilan niaga gitu. Nah, pengadilan niaga ini kewenangannya antara lain adalah untuk mengadili perkara kepailitan, hak atas kekayaan intelektual, serta peradilan yang lainnya. Nah, pengadilan niaga ini tidak ada di semua daerah ya. Kalau tidak salah dia hanya ada di Jakarta, Surabaya, kemudian Bandung, di mana lagi saya lupa. Silakan dicari nih di mana ada tempat pengadilan niaga. Kemudian ada juga pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM ini kewenangannya untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia itu banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Nah, ini biasanya dibentuk hakim ad hoc pengadilan HAM gitu ya. Ada misalnya pelanggaran HAM berat Timor Timur, Tanjung Priuk gitu ya. Nah, itu pengadilan HAM berat. Nah, ini pengadilan HAM ini ad hoc ada di Pengadilan Jakarta Pusat gitu ya. Kemudian ada juga pengadilan anak. Nah, ini dibentuk oleh Undang-Undang Pengadilan Anak gitu, yang merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak gitu ya. Nah, pengadilan anak ini untuk memeriksa, mengadili, menyelesaikan anak yang berkonflik dengan hukum ataupun anak yang berhadapan dengan hukum gitu ya. Lalu ada juga pengadilan pajak. Nah, pengadilan pajak ini yuridiksinya itu adalah menyelesaikan sengketa di bidang pajak. Sengketa pajak sendiri merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Gitu. Jadi kalau ada misalnya sengketa pajak tidak merasa pajaknya segitu atau kurang bayar wajib pajaknya, maka ini bisa diadili di pengadilan pajak gitu ya. Kemudian ada pengadilan perikanan. Nah, dibentuk dan didirikan berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 2004. Nah, apa sih kewenangan dari pengadilan perikanan ini? Berwenang memeriksa
mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Nah, peradilan perikanan ini berada di lingkungan peradilan umum gitu kan, dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Lalu kemudian ada lagi pengadilan khusus tindak pidana korupsi atau pengadilan tipikor, lebih dikenal dengan pengadilan tipikor. Nah, ini pengadilan ini memiliki apa? Ini biasanya berkaitan, enggak biasanya sih. Jaksa yang menuntutnya itu adalah dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian hakimnya juga hakim ad hoc tipikor gitu ya. Dan dia biasanya berada di pengadilan tinggi di sebuah daerah gitu ya. Tempat atau lokasi dari si hakim itu dan lokasi juga persidangannya gitu kan. Nah, itu adalah beberapa pengadilan-pengadilan khusus gitu yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang tadi saya sebutkan. Nah, ini pengadilan khusus ini ya adanya di bawah peradilan umum biasanya gitu ya. Lalu selain Mahkamah Agung itu ada Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, Mahkamah Konstitusi kewenangannya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final gitu. Kan kalau Mahkamah Agung itu kan mengadilinya terakhir tapi tidak pertama gitu ya. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya final, bersifat final. Nah, apa aja sih kewenangan mengadili dari Mahkamah Konstitusi? Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Nah, kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, itu bisa diputus oleh Mahkamah Konstitusi apabila terjadi sengketa kewenangan. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Nah, jadi kalau partai politik mau ada yang dibubarkan itu harus oleh Mahkamah Konstitusi gitu ya. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, ini pemilihan umum itu hanya oleh Mahkamah Konstitusi ya, diputusnya. Kalau terjadi perselisihan tentang hasil pemilunya. Kemudian ada kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang gitu. Antara lain, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden gitu. Nah, ini wajib memberikan putusan atas jika DPR itu sudah berpendapat yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, susunan kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur oleh undang-undang. Itu adalah beberapa lingkup peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia beserta badan-badannya gitu. Jadi jangan sampai teman-teman salah alamat memiliki perkara apa terus harus ke pengadilan mana ini gitu, untuk menyelesaikan perkara tersebut gitu. Saya kira untuk materi lingkup peradilan di Indonesia sampai di sini aja dulu. Di next video nanti kita teruskan ke materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.